Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku baru banget di daerah Tangerang. Jadi aku mau ketemu sama yaitu korban pelecehan yang dilakukan oleh bapak kandungnya, dan katanya akan dilakukan sidang sebentar lagi, dan pasal yang dikenakan katanya melecehkan di bawah umur yang kena 15 tahun penjara. Alhamdulillah, jadi semoga nantinya ada tambahan-tambahan hukuman yang lain. Aku pun belum tahu, jadi aku mau menanyakan langsung sama ibunya. Dan qadarullah, beberapa hari yang lalu ada kiriman stroller sama kasur bayi untuk anaknya korban. Jadi katanya ini karena amanah, katanya aku juga mau beliin ya. Karena amanah ini, jadi aku mau sampaikan, dan nantinya juga aku akan mau menambahkan perabotan lainnya setelah pindahan ke kontrakannya yang baru. Supaya apa? Supaya nggak double kita gotong-gotong, nanti bawa barangnya banyak banget gitu. Nanti beberapa aku mau ada tambahan barang untuk korban dan juga keluarganya. Untuk kalian penasaran, ikutin terus guys. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaget, aku lagi tidur. Oh, lagi tidur? Enggak apa-apa, biasa kan begadang Maaf, nggak sekarang. tahu. Oh, begadang. Dede ya bangun terus ya? Biasa, iyalah. Oke. Nah, ibu apa kabar? Alhamdulillah sehat. Kakak sendiri gimana? Sehat, alhamdulillah. Terus Alhamdulillah sehat, Kak. semua sehat? Sehat. Dede baik? Jadi ya biasalah rewel-rewel. Oh, rewel-rewel tengah malam ya? Iya. Oke. Nah, Bu, jadi kemarin ada berapa hari lalu ada kiriman stroller sama kasur bayi. Ada di belakang karena amanah ya Bu ya. Iya. Jadi saya harus sampaikan ke Ibu. Alhamdulillah, iya, gitu. Nanti juga katanya mau ada kiriman baju sama sepatu untuk korban. Tapi mungkin nanti dikirim katanya gitu. Jadi karena kita kan menjaga privasi alamat korban ya Bu ya. Bener, Aku nggak mau ada apa-apa, takut nanti Kak. gitu. Jadi makanya kirimnya ke alamat mes atau kantor kita yang di daerah Medland gitu. Makanya kalau ada yang mau kirim, kita filter dulu kebutuhannya apa, baru nanti kita sampaikan amanahnya gitu ya Bu ya. Nggak apa-apa, Kak. Ya lebih baik kayak gitu. Betul. Nah, Ibu gimana, kontrakannya sudah dapat? Dari kemarin kita nyari, cuma belum dapet, Kak. Sekalinya ada, ya agak jauh daerah pasar. Aku tanya anak-anak, nggak mau mah kejauhan. Sekolahnya ya? Iya, dari sekolahnya juga. Terus tempat usaha kita juga kan agak jauh. Kemarin juga ada di sini dari kebun kopi. Kecil mah gitu. Emang kita juga lagi berusaha, Kak, dari kemarin juga gitu. Tapi emang belum dapat ya? Belum, susah banget, Kak. Sekalinya ada biasa penuh gitu. Kalau enggak harganya di atas 1 juta kan, kita mikir juga, wah kalau segini nanti buat yang lain apa gimana kan gitu. Ya udah nggak jadi, ntar lagi. Oke. Jadi emang posisinya belum dapat, karena aku udah bilang kalau emang dapat sama Ade, kabarin aku, nanti kita datang ke sana barengan, nanti kita bantuin lah gitu. Tapi emang posisinya susah banget nyari kontrakan, apalagi kemarin ada yang nawarin Bu. Iya. Katanya tinggal aja di tempat rumahnya dia, itu kontrakannya gratis, tapi posisinya jauh di daerah Jakarta. Iya benar, katanya kan pas Kanopi kasih tahu itu ya. Betul, banyak banget. Ada lagi tinggal aja di kontrakan saya free, tapi daerah Bekasi apa daerah mana itu jauh banget ya. Tapi nggak tahu, mungkin nanti Ibu bisa pikirkan kembali kalau misalnya nanti emang berminat gitu ya Bu untuk jangka panjang, mungkin setelah lulus sekolah atau gimana aku nggak tahu, tapi mungkin dibicarakan aja baiknya, karena tempat jualannya emang di sini guys, udah banyak yang tahu juga ya Bu. Iya. Jadi kalau pindah sayang banget gitu. Nah Bu, kemarin cerita katanya pelaku gimana Bu? Sorry, maaf, tersangka. Tersangka atau pelaku lah sama dia, Kak. Itu kemarin aku sempat ke sono, dan itu kan di masa penahanan diperpanjang sama 40 hari ke depan. Terus aku sempat nanya, gimana mah pelaku suami ibu? Bukan lagi, aku bilang bukan penyelidikan itu penyidikan. Ibu begitu katanya. Ya masih gimana Bu? Ditanya sama penyidiknya.
ya bonyok nggak Bu? Ya begitulah gitu, mau lihat gak katanya gitu. Tapi bonyok nggak Bu? Aku tanya lagi. Ya sedikit bonyok digituin. Oh, di dalam. Tapi aku emang nggak ngelihat, sama aku udah nggak mau sama sekali gitu. Jadi kan katanya, aku sih nggak tahu ya, ini katanya kan kalau kan biasa di dalam suka habis ya Bu ya. Katanya gitu, apalagi ini kasusnya sama anak kandungnya sendiri. Makanya aku tanya, Bu gimana Bu Bapak di dalam? Tapi ya versinya mereka katanya itu ya Bu ya, habis lah gitu. Terus kemarin juga kan pas penangkapan, jadi surat penangkapan itu dipegang sama istri yang pertama Kak. Jadi pertama kan sempat ke sono. Nah dia kaget. Nah pelaku tadi bohong, dia dibilang dia nikah cuma sekali. Oh gitu. Baru sekali nikah katanya gitu. Sama? Tapi dia nggak penyidik nggak ngomong, dia cuma nikah baru sekali doang. Katanya dia. Itu Lah, jadi itu pelaku tuh katanya setiap diinterogasi itu jawabannya berbeda-beda. Oh gitu. Terus gini sama si anakku sih kan, sama anakku kan kesono. Jangan percaya sama dia Bu, dia mah banyak bohongnya dari dulu gituin. Oh pantes gitu, jadi ada aja beda. Oh jadi dia ngakunya itu nikah cuma bersatu kali, iya. sedangkan kan dua ya Bu? Dua istri. Oh oke. Terus surat di istri yang pertama? Iya, penangkapan nama ini. Sama istri yang pertama. Itu Bu, maaf, istri yang pertama anak berapa sih Bu? 4. Anak 4. Yang paling kecil? Yang paling kecil berapa bulan ya? Setahun ya? Enggak. Udah hampir 5 tahunan. Oh, itu yang nomor 4? Iya. Terus yang ketiga? Yang ketiga itu pantaran si beda setahun. Cuman dia kelas 1 SMK, kelas 2, jadi beda setahun. Oh, beda setahun. Terus yang lain udah pada gede-gede ya? Yang lain udah gede, malah yang paling tua tuh udah nikah. Oh, udah nikah? Iya. Oke. Jadi pada saat diinterogasi yang pada detik ini katanya berubah-berubah terus omongannya? Iya. Cuma insya Allah sih kata bulan Februari ini udah ini. Adanya sidang? Sidang pertama kan? Sidang pertama. Oke, nah terus intinya dari semua percakapan sama si tersangka kepada pihak kepolisian itu udah ada pengakuan kan Bu, jelas? Pastilah Kak, pasti dia ngakuin semua kok. Oke. Jadi banyak yang nanya juga sama kita, kenapa pada saat aku tanya waktu diinterogasi di rumah Pak RT dia nggak mau ngaku? Ya jelas dia nggak mau ngaku guys, karena kalau dia ngaku dia bisa habis sama masa ya Bu, gitu. Dia pintar juga gitu, dia tetap bersikuku untuk dia tidak mengakuinya. Ya udah di kantor polisi aja. Makanya coba deh di flashback waktu aku bilang kalau misalnya terbukti itu adalah anak bapak gimana? Kan dia sempat diam ya Bu, sempat dia diam terus baru ya udah buktiin aja gitu. Kok tega sih Pak sama anak kandung sendiri? Saya nggak melakukan. Dari SMP, ayah udah ngelakuin itu sama aku. Dari kelas 7, kelas 8 kan udah enggak, karena kalau gitu COVID ya. Terus kelas 9 yang ngelakuin itu lagi, kelas 10 sampai kelas 11 sekarang. Yang satu, kenapa kamu tega ngelakuin itu sama anak saya? Saya nggak melakukannya. Yakin? Bagaimanapun saya nggak melakukan. Yakin? Kalau misalnya bukti itu ada gimana? Ya dia siap di penjara. Bukti aja. Saya tidak melakukannya. Iya, jaminannya apa Pak? Bapak siap dihukum mati kalau emang benar itu anak bapak melakukannya? Siap dihukum mati? Yang lantang dong Pak. Ya, saya mah terserah hukum aja. Siap dihukum mati kalau emang bapak terbukti melakukannya? Ya terserah hukumannya. Saya tanya, siap dihukum mati? Ya kalau memang hukuman mati ditaruh sama saya siap lah. Karena hukuman kan saya bilang tadi. Jadi gimana Bu untuk kedepannya? Ibaratnya yang di sana hukuman setimpal aja lah. hukuman setimpal ya?
15 plus apa plus apa? Nah, kalau bisa sih Kalau lebih bisa. lah, Kak. Kalau bisa mah lebih dari itu lah, Kak. Kalau bisa lebih dari itu. Ibaratnya nggak ada dia juga Bismillah kita bisa. Bisa. Anak-anak pun Bisa aku tuh survive ya. pada lega semua ibaratnya selama ini kita dikekang. Tapi Ibu lebih kelihatan fresh sih Bu, lebih kelihatan lega. Alhamdulillah lega. Soalnya kita kalau biasanya kalau ada dia kita dikekang. Mau kemana-mana mau ngapain? Nggak boleh. Jangan lama-lama ini. Dan kita hampir dari pagi sampai malam harus Sama dia. jualan. Dia di Rumah. Gue sekarang kan enggak. Aku bagi waktu sama anak-anak. Jadi udah Fleksibel ya. udah enak aja. Anak-anak kan kalau dulu nggak ada dapat jatah main. Kalau sekarang kan aku bagi tugas waktunya sekolah, waktunya bermain, waktunya bantuin mama. Itu selalu aku terapkan. Anak-anak juga pada pengertian ya Bu, alhamdulillah ya Bu. Alhamdulillah. Nggak ada. Walaupun kadang ada yang berantem yang sama si yang abang, ini sering berantem. Kenapa? Biasa lah, bocah. Oh. Misalnya, lu mak sebentar jualan, gue yang mau main gini gitu biasa kan. Cuma sekedar kayak gitu doang, tapi mereka ngerti. Oke guys, jadi alhamdulillah aku ngelihat korban, ngelihat ibu, ngelihat anak-anak yang lain lebih happy malah, mukanya lebih benar lega banget. Kan kalau waktu pertama aku lihat kayaknya pusing, kayak gimana ya Bu? Banyak pikiran harus gimana. Iya harus gimana. Nah sekarang jadi lebih lega, tapi emang sudah jalannya ketentuan Allah seperti ini. Dan sekali lagi semoga keadilan ditegakkan seadil-adilnya. Semoga kalau buat aku sih lebih dari 15 tahun ya, karena pihak berwajib bilang 15 tahun ya Bu ya. Bisa tapi sampai 20 ya Bu? Mudah-mudahan sih Kak. Kalau kata ini bisa 20 tahun. Okay. Yang barang PPH itu. Karena anak kandung sendiri ya Bu? Iya. Masalahnya itu. Jadi sekarang umurnya Bapak 53. 3. Jadi total 20 bisa sampai 70 tahunan. Kalau sampai ya. Amin kalau sampai. Nggak apa-apa, itu lebih pelajaran hidup yang dia bisa rasain seumur hidup. Kan kalau dicabut nyawanya sama Allah kan cuman ya udah nggak berasa apa-apa. Ini siksaan dunia yang dia harus terima gitu. Makanya aku bilang, kan aku pernah bilang siapapun yang nginin anakku jangan akhirat aja yang dapat, dunia harus dapat juga. Biar dia ngerasain dua-duanya apa yang dia rasain. Betul. Iya, aku udah ngebuktiin apa kata-kataku. Ya kan Kak, istilahnya di dalam dapat, ya nanti saat dia nggak ada ya dapat lagi. Adil aku rasa. Oke. Terus istri pertama ada ini nggak Bu, chat-chat ibu atau apa? Enggak. Minta maaf? Nggak ada. Kita juga udah lost contact. Iya, kita memang udah dulu nggak pernah WA atau apa, nggak ada. Paling kalau WA kan kalau dia masih belum masuk nih ya, paling nanya, ayah di rumah nggak? Kalau dia pulang, itu doang. Tapi untuk nanya ini itu enggak. Oh jadi emang nggak ada komunikasi? Sama anak-anak juga nggak ada? Nggak ada nanya korban gimana keadaannya? Nggak ada Kak. Jangan kan, maaf untuk yang pertama ya, untuk keluarga dari dia aja. Keluarga dia kan awalnya dukung, yang aku bilang ke kakak, ya kan. Ya Allah, cuma ngomongnya doang Kak. Sampai sekarang satu pun belum ada yang datang Kak. Ibaratnya gitu untuk apa? Untuk membantu dukungan kita kagak ada. Kenapa Bu? Aku juga nggak tahu kenapa. Terus kalau ada ya salah satu saudaranya lah, kan dia agen. Ada no WA-nya di tempatnya si Alim. Kakak mau beli kelapa gitu kan. Mau beli kelapa, mau ngambil kelapa sekalian mau buang sampah, kan kemarin sampah udah banyak. Kapan mau turun kelapa? Dijawabnya apa? Nggak usah ngambil di sini, sampah kita udah banyak, beli aja tempat orang lain. Kenapa Bu? Terus aku bilang gini, aku nggak ngambil, aku mau beli. Ya walaupun beli juga udah nggak ini. Kenapa? Aku juga nggak tahu. Itu keluarga dari bapaknya? Iya. Oh, nggak Aku tahu. juga nggak tahu. Nggak tahu ada masalah apa? Iya nggak. Aku juga nggak tahu, nggak tahu apa. Ibu nggak nanya? Aku juga nanya buat apa Kak. Udah kalau dia reaksi dia kayak gitu pada cuek, ya udah kita cuek balik aja, anggap aja lah.
terserah aku mah gitu. Harusnya support ya Bu, kayak Seharusnya. kondisi kayak gini gitu ya. Ya kesalahan notabene dari emang si bapaknya kayak gini, harusnya kan korban ini dirangkul terus disupport. Bener deh, aku tuh ngelihat korban tuh anak yang sangat baik ya. Mungkin aku blur dikarenakan identitas tidak boleh kita expose, anak di bawah umur. Tapi aku pribadi, seorang aku yang menilai ya, aku ngeliat dia anak yang baik dan gak bandel sama sekali. Bukan anak yang nakal, anak yang penurut dan peduli sama ibunya. Jadi ya aku kadang kalau ketemu tuh suka merinding aja, kok ada anak sebaik ini gitu diginiin sama bapak kandungnya. Sampai suka mikir kayak gitu. Terus ya cobaan datang bertubi-tubi ya Bu. Iya, benar. Mulai dari kontrakan, terus mulai dari ya mungkin keluarga jadi kayak gini. Please dong, kita hidup di dunia ini cuma satu kali. Apa sih susahnya untuk peduli dan saling sayang satu sama lain gitu. Nggak ada salahnya juga kan. Setidaknya kalau tidak bantu materi, bantu support aja Iya, Bu. iya benar-benar. Ini nggak ada Kak, apalagi sekarang nguatin aku kayak kemarin kan. Aku sempat dengar nih, ibaratnya nih yang orang kelapen di situ, kan sempat ngomong ke, nanti kan ayahmu mau dibebasin, ngomong gitu kan. Nah, ngomong gitu di depan aku sama depan, gitu kan. Terus, Kak ini gimana nih? Gue bilang gitu. Jadi aku yang panik, Pak ngomong gini, apa sih mah nggak mungkin dia keluar. Udah mah gak usah takut lah. Nggak mungkin lah, gimana ceritanya? Iya maksudnya gini, aku jadi kayak orang parno lagi gitu loh Kak. Nggak bisa Bu, ini kan proses sudah berjalan. Iya, aku paham. Cuma kan kita kagak tuh paruh jadi kayak orang ketakutan. Nggak bisa Bu, benar nggak akan bisa bebas bersyarat Jadi atas dasar di apa? sini yang nenangin, udah mama tenang aja kan Kak Novi, apa yang lain juga bilang dia nggak mungkin bisa bebas mah. Kalau kita nggak ngeluarin tanpa persetujuan Iya, dari kita, itu dia betul. mau ngasih duit berapapun sama kita juga nggak mungkin bisa bebas kan mah. Udah, mama tenang aja, nggak usah takut katanya gitu. Iya. Jadi yang benar-benar yang kuatkan gitu. Udah mama gak usah pikirin lah katanya. Udah mama pikirin, mama fokus yang lain aja, gak usah mikirin dia. Anggap aja dia udah mati atau udah nggak ada. Ini kan dipantau juga Bu sama pers sama media kan. Iya. Makanya dari kemarin kan ada salah satu pers, bukan salah satu pers sih, ketua pers malah. Itu tuh menanyakan sama aku terkait korban gitu. Iya. Korban gimana sekarang? Butuh apa? Ini butuh ini enggak gitu. Tapi ya aku bilang alhamdulillah sekarang kondisinya baik. Terus saat ini semua masih terhandle ya Bu ya Iya. sama kita gitu. Jadi ya sekarang sih hanya kita pantau sampai sidang aja gitu. Jadi sampai proses sidang nanti kan kalau udah sidang kita baru tahu Bu berapa tahun-tahunnya. Benar. Tapi kalau bebas bersyarat atas dasar apa Bu nggak bisa. Iya. Gitu. Dan kadang kan mungkin ada yang ngomong apa kadang-kadang kita suka Nggak bisa. parno. Aku bukan, nah cuma aku Kak. Jadi kan aku pikirin gini, kalau ada gue Itu gimana? kata siapa Bu? Ada yang ngomong. Iya, jadi yang jualan klubnya sebelah sono Kak, itu ngomong ke gitu, nyampein lagi ke aku sama Pak, tenang, aku yang takut. Enggak Bu, Ibu tenang aja, Ibu udah punya kita juga gitu kan, aku selalu bilang makanya Ibu nggak sendiri, Ibu punya kita, Ibu tenang aja, apapun itu kan insya Allah selama kita bisa, kita saling bantu Bu. Jadi makanya aku selalu bilang, udah jangan nganggap siapa-siapa lagi, kita saudara, apapun itu hubungin aku, telepon aku gitu. Iya Kak, dari kemarin udah 2 kali orang ke rumah itu hanya untuk nanya ke Novi. Siapa? Aku juga nggak tahu siapa dia, alasan biasa lah Kak, minta tolong lah ini itu. Aku bilang gini, aku udah nggak ada lagi makan Novi gitu. Paling Kak Novi yang langsung ke rumah, untuk nomor WA ada cuma tim ya kalau mau ini. Aku bilang gitu. Emang nomor telepon Kak Novi nggak ada, aku bilang. Aku juga nggak pernah WA Kak Novi. Kadang-kadang tuh timnya yang nanya aku bilang, kalau nggak katanya pernah kan WA cuma nggak dibalas. Aku bilang tunggu respon, soalnya mungkin nggak 1-2 orang yang punya masalah. Aku bilang mungkin Kenapa Bu dia? yang waktu aku WA Mas Arbi itu, yang pas lagi syuting itu katanya pamannya apa bapaknya gitu yang ODGJ. Terus kemarin kata ya, tapi aku lagi nggak ada di rumah, aku lagi keluar. Katanya kasusnya hampir sama kayak apa, cuma dia belum cerita. Teleponnya sih ada di, tapi aku belum ketemu. Kok beda-beda ngomongnya? Jadi ada 2 orang Kak. Cuma yang ODGJ itu dari kemarin mantau aku terus sampai ke sini.
Aduh, orang. Iya, karena anak muda. Aku bilang gini yang sama anak muda. Kalau yang ibu baru sekali. Kalau yang anak muda, jangan di sini mas. Anakku pada ketakutan. Jadi kayak orang ngintai gitu loh kak, liatin gitu. Bilang kalau itu tunggu aja. Nanti juga kalau misal itu pasti direspon kok. Aku bilang sabar. Soalnya kan permasalahannya nggak hanya kita doang, dari Betul. manapun banyak. Satu Indonesia. Iya. Kok kalau ibu cepet? Nah aku nggak tahu. Soalnya aku nggak rasa aku nggak ngelapor. Soalnya aku aja dibantu sama orang lain. Aku bilang gitu. Oh jadi sabar, aku bilang gitu. Ada. Iya guys, jadi kayak kemarin berapa hari lalu ya Gi, ada datang ke apartemen, terus dia mau ngasih anaknya. Oh pas aku acara awards, ada yang datang ke apartemen, dia dari pagi maksa bawa anaknya, mau ngasih anaknya katanya. Terus suaminya di penjara, ibunya nggak mau pulang sampai maaf banget diusir sama security guys. Ini videonya. Ini kan mau ketemu ibu, terus nanti solusinya ini anaknya mau dititip atau gimana Bu? Gimana yang terbaik aja sama Ibu Novi. Mau tanya jalan solusi gimana yang terbaik. Soalnya kan saya di sini nggak ada siapa-siapa. Saya sendiri sama anak kecil ini. Makanya saya mau minta tolong sama Kak Novi. Gimana yang terbaik ntar jalan solusinya. Oh, seperti intinya ketemu sama ibu ya? Iya mau. Suaminya kemana Bu? Di penjara. Di penjara, nakal ya? Oh, terus sementara ini tinggal di Cengkareng? Iya. Cengkareng kontrak? Kontrak. Oh, terus kerjanya apa ibu sementara ini? Nggak ada kerja, terus makannya gimana? Dikirimin sama mama saya. Oh, buat kebutuhan dikirim dari kampung? Bantu tetangga dikasih duit. Oh, kenapa nggak pulang kampung aja? Orang tua juga susah di sana. Anak satu lagi orang tua yang Di sana ya? Oke. orang tua hidup pas. Di bawah. Mana? Ibunya kan nggak bisa buat nemuin lagi buat kota. Iya, ini kan area ini kan nggak bisa buat ibu, nggak bisa buat lama-lama, harus steril, mau di keliling kayak ini nih Bu, mau di sterilkan. Jadi ini kalau jam sekian mau di itu tuh kayak tutup, mau di pel, harus ini steril. Paling ibu maaf ya kan, ibunya juga nggak bisa ketemu. Orangnya lagi keluar kota. Terus di manajemen kan memang jam sekian kan ada treatment ya, ada treatment buat urusan area ini. Maaf aja sepertinya ya di luar. Maaf ya. Kan tadi body manajemen juga agak penting ya. Kan orang sini Bu ya, kalau masih 1 jam masih ini masih bisa ditoleran. Kalau lebih dari 1 jam itu kan tidak diperbolehkan. Kemarin juga ada di sini ya, yang bapak-bapak seperti itu ya. Karena kan sini kan apa? Maaf Bu ya. Dah saya. Nah itu videonya, jadi tolong ya guys, aku minta tolong nih untuk kalian. Saya kan tinggal di apartemen ya kan. Kenapa saya tinggal di apartemen? Karena buat saya itu tempat yang aman ya. Jadi untuk Naila juga, terus untuk pengasuh-pengasuh yang lain juga yang tinggal sama saya tinggal berempat, perempuan semua. Jadi tolonglah ya, namanya tempat tinggal jangan didatengin. Kalau emang butuh sesuatu atau minta tolong, handphone admin aja ya, di WhatsApp, di telepon. Percaya deh kalau emang udah jalannya pasti kita bantu. Tapi kalau kalian datengin ke tempat aku, malah aku udah nggak respect gitu. Apalagi bawa-bawa anaknya disuruh pergi pun tadinya nggak mau. Ujung-ujungnya ya minta uang kayak gitu-gitu. Tolonglah jangan kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ke tempat tinggal, jangan sampai di kayak teror gitu ya. Di teror kasihan nanti pengasuhku, ODGJ ku yang di rumah pada nggak nyaman kalau digituin ya. Karena kalau kayak gitu nanti takutnya menjamur. Iya Bu. benar-benar Kak. Gitu. Karena kalau dibantu ya nanti sabar. Yang dibantu bukan cuma 1, 2. Jadi tolong sekali lagi untuk tidak datang ke tempat tinggal kita. Ya. Oke.
Jadi itu aja Bu. Nah, nanti dibantu atau ada motor Bu? Ada motor sih. Kayaknya berat ya itu Bu. Berat ya. Ya udah, yuk kita ambil barangnya dulu ya. Sekali lagi selamat ya Kak, menang Iya, ya Kak. makasih. Ya Allah, aku bilang, pas Chat aku juga. Kak bilang, iya ini aku lagi ngechat Mas, senang jadi ngeliatin. Dia doain aku, ya ampun aku terharu banget. Aku lagi deg-degan kan, itu kan acara jam 7:30 jam 8. Iya, benar. Terus pada ngechatin aku, orang-orang yang aku bantu, ya aku terharu banget, nahan nangis. Makanya nggak nyangka juga bisa dapat awards itu kayak, aduh. Ibaratnya kakak ngebantuin kita semua dengan ikhlas, kakak akan mendapatkan hasil apa yang kakak tuai Tapi selama berasa ini. kayak mimpi banget Bu, beneran. Jadi pas dipanggil nama Pratiwi Novianti, terus aku kayak bingung, kaget, gak nyangka sih Bu. Karena buat aku kan orang-orang yang 4 kategori itu 3 ya, termasuk aku 4. Itu termasuk yang hebat-hebat lah gitu, followersnya juga banyak, subscribernya juga banyak, terus sosial juga gitu. Tapi qadarullah banyak banget yang nge-vote aku. Alhamdulillah Kak. Kayak mimpi lah Bu. Jadi sekali lagi selamat Kak, Sama-sama. Kak, ya Allah. Kita juga seneng, kita bangga. Mungkin ya seperti kakak bilang, orang-orang di luar sana pasti bakalan seneng. Pasti mereka akan ibaratnya nangis karena kita Bahagia, bangga, betul. bahagia Terharu. karena ibaratnya gini, bidadari kita menang. Amin, Gitu. amin, amin. Selamat ya Kak. Iya, makasih Bu. Ya, oke guys. Oke guys, sekarang kita mau ngasih surprise buat adik sebuah perlengkapan bayi. Nah, kita mau kasih sebuah stroller sama ini apa ya? Ini bantal menyusui sama alat mandi. Duh, kita pakai apa ya kesananya? Karena gangnya sempit, kemungkinan kita pakai motor lagi nih guys. Ya. Ibu, ada motor? Boleh. Nanti saya bawain, nggak apa-apa. 2 kalau bisa Bu. Jadi 2. Udah kok, tadi udah Bu. Ayo. Kita bawa. Hah? Ini ya? Ya, tolong dong, tolong. Pegang. Tugas sudah selesai, barang mau dibawa sendiri-sendiri katanya. Ya sudahlah, kita langsung pulang aja sekarang. Karena memang gangnya sempit, jadinya kita susah juga mau bawa rame-rame.